Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin di malam hari ini kita rutinitas tausiah atau mungkin pencerahan agar kita menambah wawasan atau menambah ilmu. Nah, mungkin untuk malam ini sebagai tausiah atau mungkin pencerahan mungkin Pak Ustadz Saprudin persingkat waktu. Selanjutnya Pak Ustadz yang akan menyampaikan untuk pencerahan atau tausiah. Baik, terima kasih kepada tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di hari ke-7 bulan Syawal, baru saja Ramadan meninggalkan kita ya. Tentu kita berharap Tuhan kita itu tidak hanya di bulan Ramadan. Artinya di luar Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan pun kita menyembah Tuhan yang sama sebagaimana Tuhan yang ada di bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-5 disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Kamu hanya disuruh menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi kita itu diperintahkan Allah menyembah hanya kepada Allah. Nah, jadi mudah-mudahan ya, kalau di bulan Ramadan itu kita bisa. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Misalnya di bulan Ramadan kita bisa kuat. Setelah sholat Isya, kita sholat Qobliyah, Ba'diyah 2 rakaat. Sholat Tarawih lagi 11 rakaat. Kuat kita. Tapi begitu habis Ramadan tuh semangat sudah mulai luntur gitu ya. Habis Isya aja, habis salam-salam sudah pikiran sudah mau cepat pulang tuh. Boro-boro mau 2 rakaat. Itu kalau saya ya. Artinya memang bagaimana kita mengistiqomahkan diri itu memang harus memaksakan diri. Jadi memang harus kita paksakan. Kalau tidak kita paksakan, kayaknya memang kita akan menjadi orang yang lalai. Nah, mulai dipaksakan nanti akan menjadi pembiasaan. Bisa karena biasa gitu kan. Nah, begitu pula waktu di bulan Ramadan kita bisa itu bangun jam 4, setengah 4, jam 3, bangun kita. Adakah yang di sini yang pernah tidak sahur kesiangan? Kalau saya itu, alhamdulillah setiap Ramadan tuh hampir tidak pernah rasanya memang dari kecil tuh memang tidak pernah kelewat. Ya, ada yang kelewatan ya? Ada ya? Ada ya? Culak ya? Jatahnya 3 kali paling sedikit. Oh, ada jatahnya jualan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan tuh bisa kita bangun di sepertiga malam atau sepertiga akhir malam gitu. Nah, kenapa kita di luar Ramadan tidak bisa gitu kan? Nah, harusnya bisa. Nah, ternyata memang puasa itu membuat hati kita itu memang lebih siap. Nah, sebenarnya di luar Ramadan ada juga seperti bulan Syawal ini kita bisa puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian nanti tiap bulan ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan 3 hari. Kemudian nanti ada lagi puasa Senin Kamis, ya kan? Kemudian nanti ada lagi puasa Arafah, puasa Asyura gitu ya, menjelang Idul Adha. Nah, kemudian juga kita juga bisa puasa nanti di hari-hari tertentu gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memperkuat keimanan kita dengan puasa-puasa tersebut. Dan kita bisa menyemangati diri kita kalau di Ramadan kemarin itu kita bisa berlelah-lelah, berletih-letih untuk beribadah. Nah, mudah-mudahan di luar Ramadan kita juga menjadi orang yang istiqomah. Ya, bisa untuk menyemangati diri kita beribadah. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, tidak lama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena di bulan Syawal ini menjadi tradisi di Indonesia. Jadi Indonesia ini Pak, unik sekali kalau malam takbiran 1 Syawal tuh unik. Nggak ada di negara lain itu. Kenapa? Kita tuh takbiran ya rame, kemudian ada takbir keliling. Nah, jadi bahkan kita itu tradisinya itu saling kunjung mengunjungi dan ada hidangan. Ada hidangan. Dan itu tradisi yang bagus gitu ya. Dan alhamdulillah kalau ada yang bilang bid'ah sebenarnya tidak nyambung juga karena itu bukan ibadah, itu sebuah tradisi budaya dan itu baik gitu kan. Itu baik. Nah, jadi di bulan Syawal ini kita saling kunjung mengunjungi. Kenapa saling kunjung mengunjungi? Pertanyaannya adalah apakah itu sebuah tradisi kita ikut-ikutan berkunjung-kunjung atau memang kita itu hadir ingin silaturahim.
ingin bermaaf-maafan. Nah, ini akan membawa nilai pahala karena niat yang berbeda. Kalau kita sekedar ikut-ikutan kunjung mengunjungi, ya pengen silaturahim biasa, ya karena sebuah budaya, kita nggak dapat nilai apa-apa kecuali ya sekedar keakraban sosial. Tapi kalau niat kita memang ingin silaturahim, ingin lebih dekat, ingin saling memaafkan, maka nilainya akan besar. Walaupun memang para ulama sepakat bahwa memaafkan itu, memaafkan tidak menunggu bulan Syawal. Kapan saja ketika kita salah bersegera minta maaf, ya kan? Sama juga kalau kita misalnya salah kepada Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Nah, bersegera. Begitu juga kalau kita salah bersegera minta maaf. Apalagi sekarang kalau enggak berani ketemu, ya WA aja dulu gitu kan. Kalau enggak dibuka enggak apa-apa, WA lagi. Up gitu lagi kan. Enggak dibuka lagi, P gitu lagi ya. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa saling maaf-memaafkan. Nah, momen maaf-memaafkan ini penting Bapak Ibu sekalian karena dosa itu ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah itu akan terhapus kalau kita bertaubat, istighfar, memohon ampun, dan tidak mengulangi lagi. Itu kita diampuni sama Allah, yakinlah. Karena Allah itu, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan lagi maha penyayang. Tapi kalau dosa sama manusia, selama orang itu tidak ridho, maka dosa kita itu menggantung, ya, tidak akan termaafkan, ya, sampai nanti di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu bagaimana sikapnya ketika ada orang salah, tapi dia tidak minta maaf? Apakah kita kemudian bermusuhan selamanya? Maka sikap yang bijak yang diajarkan Rasulullah adalah kita itu berdamai dengan hati kita. Ya, kalaupun kita tidak bisa memaafkan dia karena kezoliman yang berat, ya sudah kita berdamai. Kita tidak perlu memusuhi dia, karena nanti sikapnya sama. Orang itu zolim, kita juga zolim. Nanti urusan kezoliman dia, biar Allah yang membalas. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan di bulan Syawal ini, kita betul-betul mengikhlaskan. Kalau bahasa iklan tuh, kita mulai dari nol ya, gitu kan. Kalau nozzle, apa namanya itu, SPBU kan, dinolkan lagi gitu kan. Dinolkan lagi, setiap orang lewat, dinolkan lagi. Ya, nah, kita juga belajar seperti itu. Kita menolkan lagi, zero. Jadi kita tidak ada lagi merasa, kalau sudah berjabat tangan, kita sudah, ya, tadi Pak Ketua, maaf batin. Itu maaf secara lahir dan batin. Ya, tidak sekedar ucapan, tapi secara lahir, kesalahan kita, mungkin kita nggak sengaja tersenggol dan sebagainya. Batin juga, ketika ada prasangka-prasangka, zon-zon, ya, suzon, ya, maka kita saling memaafkan. Jadi betul-betul, maafkan itu tidak sekedar salaman, tapi betul-betul kita saling mengikhlaskan, saling meridhoi. Karena kepada siapa lagi kita saling memaafkan kalau kita tidak sesama saling mukmin. Tapi memang ya, rata-rata kesalahan kita itu rata-rata gibah, apalagi kesalahan sesama kita itu memang muaranya itu karena sering bertemu. Ya. Kita ini karena kita sering bertemu, nah, misalnya kita di rapat, mulai kita ada beda pendapat. Nah, akhirnya apa? Di belakang kita masih membicarakan. Kalau ajaran Islam itu, selama kita rapat, itu kita boleh menuangkan pendapat kita dengan adab. Tapi setelah keputusan rapat, itu kita tidak boleh membuat forum-forum lagi. Karena itu perbuatan makar. Jadi tidak boleh lagi ada rapat-rapat, ada musyawarah setelah rapat misalnya. Karena kita mau ada ketidaksetujuan, ketidaksepahaman kita yang mau kita inginkan untuk goal gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Maka kembali lagi bahwa dosa kita itu kenapa? Sesama manusia. Karena seringnya kita ketemu. Itu malah menyebabkan dosa. Nah, jadi kita ketemu ini justru peluang kita saling membicarakan itu besar. Tapi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebenaran dan kebaikan juga peluang kita besar. Nah, tinggal kita itu memilih yang mana. Ya kan? Kalau dalam surah Syam itu, Allah mengilhamkan kepada kita itu sifat kebaikan dan keburukan. Tinggal kita pilih mana. Ya, qad aflaha man tazakka, mengilhamkan kepada kita kebaikan dan keburukan. Kita memilih jalan kebaikan, ketakwaan, beruntung. Kita memilih jalan kesesatan, keburukan, maka kita merugi. Nah, tinggal kita pilih yang mana gitu kan. Nah, makanya di kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, makanya sebenarnya nama kita ini LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, itu sebenarnya lembaga kita ini menjadi lembaga amal soleh gitu loh. Ya kan? Makanya kita tidak bergaji, karena lembaganya lembaga amal soleh. Ya kan? Nah, jadi kalau kita memang niatnya ada bantuan perusahaan, wasilah kita menekan, turun ke masyarakat. Ada bedah rumah kemarin ya, Pak siapa? Pak Samuel, Pak Aziz, saya lihat fotonya turun ke lapangan sama siapa lagi tuh ya?
turun ke lapangan, mengecek langsung. Itu Pak, Bapak itu besar sekali pahalanya. Kenapa? Orang perusahaan tuh tidak akan turun uang CSR-nya itu kalau tidak wasilah kita misalnya kan. Nah jadi memang kebaikan yang kita lakukan itu luar biasa. Nah makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kata Rasul, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah mudah-mudahan ya dua hal yang ingin saya sampaikan tadi karena waktu kita ini sempit. Yang pertama mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita pasca Ramadan. Ya kalau Ramadan kemarin kita bisa menahan diri sujud ruku berdiri 11 rakaat pasca ba'da salat Isya, begitu juga bangun subuh kita bisa. Nah, kenapa misalnya di hari lain kita tidak bisa untuk sholat tahajud, sholat malam gitu ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah gitu kan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan bertemunya kita di bulan Syawal, momen pas ini ya, momennya kita juga di hari ke-7 ini bertemu di rumah Pak Bendahara. Ya mudah-mudahan kita hadir di sini tidak ada lagi prasangka-prasangka satu dengan yang lain. Tidak ada lagi zon-zon ya. Suuzon di antara kita. Kita mendoakan kebaikan kepada orang, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik kecuali dia akan dapat kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita saling mengikhlaskan, saling ridho. Nah, sisanya nanti kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk berbuat kebaikan, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita saling mengikhlaskan, meridhoi, kita mulai dari nol lagi sama-sama, dan mudah-mudahan sisa kepengurusan kita yang mungkin tinggal setahun lagi nih Pak Ketua ya. Ya, setahun lagi. Kalau dipilih lagi, mudah-mudahan kita membawa kebaikan. Kalau tidak dipilih lagi, mudah-mudahan itu kebaikan buat kita. Amin. Ya kan? Seperti itu. Nah, demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, yang billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz Saprudin atas tausiahnya. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz ya, mulai dari momen Ramadan sampai Idul Fitri. Jadi ada pepatah mengatakan banyak orang salah tapi merasa tenang. Karena banyak teman yang sama-sama di jalan yang salah. Beranilah benar walaupun itu sendiri. Nah, harapan saya kita benar jangan sendiri tapi benar dengan orang banyak, itu lebih bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il ala ila yaumiddin. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءاتنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتعصؤنا وتعبدنا وتمم تبصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفارقا معصوما. اللهم اجعل هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفارقا مشكورا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك وتخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Rahman atas doanya. Ini kata Buya Hamka ya. Ya. Jika kita ingin melihat umat Muslim, lihatlah di kala Idul Fitri. Tapi jika kita ingin melihat umat yang sebenarnya, lihatlah di waktu sholat subuh. Itu umat yang sebenarnya. Karena sholat subuh itu memang pekerjaan yang paling berat di kala pekerjaan lain.